Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Aulia Nurma dengan NIM 210101005. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemikiran seorang mufasir, yaitu Aisyah binti Syati dalam metode menafsirkan Al-Quran. Kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, biografi Aisyah binti Syati. Yang kedua, latar belakang pendidikan Aisyah binti Syati. Yang ketiga, karya-karya Aisyah binti Syati. Dan yang keempat, metode penafsiran Al-Quran Aisyah binti Syati. Siapa itu Aisyah binti Syati? Aisyah binti Syati bernama Aisyah Abdurrahman binti Syati, merupakan salah satu tokoh dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Ia adalah seorang mufasir wanita yang alim dan produktif. Lahir di Delta Nil, tepatnya di Dumyat, 6 November 1913 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Ali Abdul Rahman dan ibunya bernama Farida Abdul Assalam Muntasir. Bintu Syati tumbuh dalam lingkungan keluarga muslim yang taat, agamis, mapan, dan berpendidikan. Kakeknya dari sang ibu yang bernama Syekh Ibrahim Ad-Dambuji Al-Kabir adalah seorang ulama besar Al-Azhar. Kemudian latar belakang pendidikan Aisyah binti Syati. Pendidikan dimulai dengan belajar membaca dan menulis bahasa Arab dengan Syekh Mursi di Surba Bahu, daerah asal ayahnya. Berikutnya, dia masuk sekolah dasar dan belajar gramatika bahasa Arab dan dasar-dasar akidah Islam Dumyat. Pendidikan menengah pertamanya selama 3 tahun. Karena saat itu belum ada sekolah menengah atas, Bintu Syati melanjutkan pendidikan sekolah keguruan di Tanta selama 1 tahun dan mendapatkan prestasi di sekolah tersebut. Bintu Syati menyelesaikan studi S1 pada tahun 1936 dan magisternya pada tahun 1941 di Universitas Kairo, jurusan sastra Arab. Beliau berhasil meraih gelar PhD pada tahun 1950 dan menjadi guru besar bahasa dan sastra Arab di Universitas Ain al-Syams, Kairo. Ketika Bintu Syati masih menempuh pendidikan magisternya, beliau menikah dengan dosennya yang bernama Amin Al-Khuli yang merupakan seorang pakar tafsir. Dari sinilah minatnya terhadap kajian tafsir bermula. Selanjutnya, karya-karya Bintu Syati. Yang pertama yaitu At-Tafsir Al-Bayani Lil Qur'anil Karim, volume pertama atau biasa disebut At-Tafsir pertama. Yang kedua, At-Tafsir Al-Bayani Lil Qur'anil Karim, volume kedua atau At-Tafsir kedua. Yang ketiga, Kitabuna Al-Akbar Durman. Yang keempat, Maqal fi Al-Insan. Yang kelima, Al-Quran wa Tafsir Al-Ashri. Kemudian, pembahasan metode penafsiran Al-Quran Bintu Syati. Yang pertama, penanganan secara objektif terhadap Al-Quran terkait apa yang ingin dipahami dilakukan dengan mengumpulkan semua surah dan ayat mengenai tema yang akan dikaji. Yang kedua, untuk memahami maksud tertentu dalam Al-Quran, ayat-ayat disusun berdasarkan nuzulnya untuk mengetahui situasi, waktu, dan tempat. Ketiga, pentingnya wahyu terletak pada keumuman kata-kata yang digunakan, bukan kekhususan peristiwa turunnya wahyu. Keempat, makna Al-Quran disusun dengan mempelajari arti kata linguistik. Makna Al-Quran dipahami dengan mengumpulkan seluruh bentuk kata itu pada ayat-ayat dan surah-surah tertentu, serta konteks umumnya dalam Al-Quran. Dan yang kelima, menjauhi kisah-kisah Israiliyat. Itulah tadi pembahasan mengenai pemikiran Bintu Syati. Adapun kesimpulan yaitu kehadiran Bintu Syati dalam belantika tafsir Al-Quran bukan saja karena ia mufasir perempuan yang masih sangat langka di dunia Islam. Bahkan menurut J.J. Johnson, Bintu Syati bukan saja perempuan pertama yang menulis tafsir, melainkan juga posisi metodologis yang dipertaruhkan dalam percobaan tafsirnya yang mengundang kontroversi baik di kalangan mazhab sastra, murid-murid Amin Al-Khuli sendiri maupun di luar aliran itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.